hormati para alim ulama, para ustadz, para sesepuh, dan juga yang saya hormati Ketua DKM Masjid Ar-Rahman dan juga Ketua Panitia Amaliyah Ramadan beserta semua koordinatornya, jamaah Masjid Ar-Rahman, bapak-bapak maupun ibu-ibu yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu. Mudah-mudahan bertemunya kita, berkumpulnya kita di tempat yang mulia ini mendapatkan kesulitan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersama-sama memuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hamdalah bahwa segala puji hanya milik Allah dan yang patut dipuji adalah Allah, karena yang senantiasa memberikan rahmat karunia yang sangat besar dan merupakan karunia yang sangat besar apabila kita diberikan sehat panjang umur, bertemu dengan bulan Ramadan dan juga bisa beribadah di bulan Ramadan. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan apabila ada kekurangan, kesalahan, kesalahannya mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kita bersolawat pada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semuanya mengharap yaitu pertolongan syafaat di yaumil qiyamah. Bapak-bapak dan juga ibu-ibu yang saya hormati, hari berganti hari perjalanan Ramadan kita alhamdulillah sudah sampai hari ke-19 kalau tidak salah. Alhamdulillah. Artinya 10 hari pertama sudah kita lewati, dan 10 hari kedua ini sudah 9 hari, dan insya Allah kita akan memasuki fase yang ketiga, di mana malam-malam yang istimewa di akhir-akhir bulan Ramadan. Apalagi ada satu malam yang sangat istimewa adanya di 10 hari terakhir ini. Artinya adalah kita sama-sama lebih semangat lagi untuk mengisi bulan Ramadan tahun ini, insya Allah. Hadirin jemaah Masjid Ar-Rahman, bagaimana yang kita ketahui bersama bahwa setiap Sabtu dan hari Ahad, dan alhamdulillah hari ini hari Sabtu yang ketiga di bulan Ramadan, kita adakan satu program yaitu kuliah subuh. Dan untuk pagi hari ini alhamdulillah kita sudah berada di tengah-tengah kita. Mari sama-sama kita buka dengan suratul Fatihah. Alhamdulillah wa ala kulli niyatin sholihah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Adapun yang akan mengisi acara kuliah subuh ini yaitu Ustaz Tamron. Padanya kami persilahkan, kurang lebih dari saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadana syahra siyamil mu'minin
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وقال أيضا والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى صدق الله العظيم. Qabratil muqarrabin, para hadirin, para hujat yang saya hormati, mobil khusus yang terhormat dan sama-sama kita hormati, kita muliakan Ketua DKM Masjid Al-Rahman Cinere, Mukarram Ustaz Haji Ahmad Saidi, yang terhormat yang sama-sama kita hormati pula Mukarram Ustaz Muhammad Thahir, yang sama-sama kita hormati pula Ketua Panitia Amaliyah Ramadan Masjid Al-Rahman Cinere tahun 1440 Hijriah, Mukarram Ustaz Haji Mahidin serta seluruh jajarannya, yang sama-sama kita hormati Bapak RT Suryadi, Bapak RT 02, dan juga yang saya hormati Bapak Suparno, Bapak Ustaz Saifullah, hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah kuliah subuh Masjid Al-Rahman Cinere yang saya hormati, yang mohon maaf namanya tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tentunya tidak sedikit pun mengurangi rasa hormat ta'zim saya. Syukur alhamdulillah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan serta nikmat panjang umur, sehingga dengan nikmat tersebut semua kita bisa hadir di tempat yang mulia ini bersama-sama kita melaksanakan kegiatan ataupun kewajiban kita, yaitu sholat subuh secara berjamaah. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin wal hadirat, bapak ibu jamaah kuliah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi hari ini sebenarnya saya mah kagak biasa diri begini. Saya mau biasa menjadi MC ngasih maklumat gitu. Namun pada kesempatan pagi ini saya mau cerita aja sedikit terkait surat Al-Lail. Jadi dalam suatu riwayat pernah dikemukakan bahwa ada seorang pemilik pohon kebun kurma yang mana salah satu pohonnya ini, yaitu tangkainya ataupun mayang cabangnya ini menjulur ke rumah tetangganya, yaitu seorang fakir yang banyak anak. Tatkala si pemilik pohon kurma ini mau memetik buahnya, dia pasti memetiknya dari rumah tetangganya tersebut. Itu udah pasti tuh, kalau memetik pasti dari rumah tetangganya itu. Dan kalaupun ada kurma yang jatuh, bahasa kita mah rontok ya, kita petik ke kurma yang jatuh dan dipungut serta dimakan oleh anak-anak orang fakir tersebut, ini yang punya pohon kurma ini, si kurma ini langsung turun mengambil dan merampasnya dari anak-anak itu. Bahkan yang sudah masuk ke dalam mulut mereka pun dipaksanya untuk dikeluarkan dari mulutnya. Masya Allah, bisa kita bayangkan ini orang pelitnya kayak apa. Udah di dalam mulut disuruh keluarin. Itu kurma mendingan busuk dimakan ular daripada dimakan orang. Nah, orang tua fakir tersebut ini mengadukan halnya kepada Nabi. Bahasanya ini si fakir ini ngadu kepada Nabi,
dan Nabi Muhammad SAW berjanji akan menyelesaikannya. Akhirnya baginda Rasulullah SAW ini menemui sepemilik pohon kurma dan bersabda, kata Rasulullah, berikanlah kepadaku pohon kurmamu yang mayangnya menjulur ke rumah si fulan. Sebagai gantinya engkau akan mendapatkan pohon kurma di surga kelak. Lalu apa jawaban si pemilik pohon kurma tersebut? Hanya sekiankah tawaran Tuhan? Aku mempunyai banyak pohon kurma, tetapi pohon kurma yang kamu minta itu yang paling baik buahnya. Lalu si pemilik pohon kurma ini pun pergi meninggalkan Rasulullah begitu saja. Habis ngomong begitu, udah langsung pergi, Rasul langsung ditinggal. Nah, pembicaraan antara baginda Rasulullah SAW dengan si pemilik pohon kurma ini terdengar oleh seorang dermawan yang langsung menghadap kepada baginda Nabi dan berkata, ya Rasulullah, seandainya pohon kurma itu menjadi milikku, apakah tawaranmu itu berlaku untuk saya juga? Maka Rasulullah pun menjawab, iya, berlaku juga. Akhirnya si dermawan ini bergegas mencari si pemilik pohon kurma. Dicari sana sini dan ketemu, ngobrol. Kata si pemilik pohon kurma kepada si dermawan, apakah engkau tahu bahwa Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menjanjikan aku pohon kurma di sebuah pohon kurma di surga sebagai ganti pohon kurmaku yang mayangnya menjulur ke rumah tetanggaku. Aku telah mencatat tawaran beliau, akan tetapi pohon kurma itu sangat mengagumkan. Aku mempunyai banyak pohon kurma, tapi tidak ada satupun pohon kurmaku yang sebagus buahnya dan selebat itu. Kemudian si dermawan bertanya, apakah engkau mau menjualnya? Lalu ia pun menjawab, tidak, aku tidak akan mau menjualnya kecuali ada orang yang sanggup untuk memenuhi keinginan itu. Si dermawan pun bertanya lagi, emang berapa yang kau inginkan? Lalu si pemilik pohon kurma pun menjawab, aku inginkan 40 pohon kurma sebagai ganti pohon kurmaku yang satu itu. Masya Allah, ini orang pelitnya nauzubillah. Satu pohon kurma minta ditukar 40 pohon kurma. Iya. Akhirnya si dermawan ini sambil tersenyum, bahasa kita sambil bercanda gitu, bilang apa? Permintaanmu yang bukan-bukan saja. Sambil senyum gitu. Permintaanmu yang bukan-bukan saja. Tapi baiklah, akan kuberikan engkau 40 pohon kurma sebagai ganti pohon kurma yang satu itu. Tetapi aku ingin ada saksi bahwa engkau benar-benar mau menukarnya. Akhirnya dipanggil para sahabat-sahabatnya untuk menyaksikan pertukaran itu. Setelah deal, si dermawan ini menghadap kepada baginda Nabi, ya Rasulullah, pohon kurma itu telah menjadi milik. Sekarang aku serahkan kepada engkau ya Rasulullah. Maka setelah si dermawan ngomong kayak gitu, Rasulullah langsung berangkat ke rumah si fulan yang fakir yang banyak anak tadi dan bersabda, kata Rasulullah, ambillah pohon kurma itu untukmu dan untuk keluarga. Maka turunlah nih surat Al-Lail. Jadi kisah di atas tadi menjadi asbabun nuzul turunnya surat Al-Lail, yang diantaranya menceritakan perbedaan kedudukan dan kesudahan antara orang-orang pelit, orang-orang bakhil dengan orang-orang yang dermawan. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Surah Al-Lail ini dimulai dengan sumpah-sumpah Allah dengan makhluk-makhluknya yang bertolak belakang sifat-sifatnya, yaitu siang dan malam serta laki-laki dan perempuan. Isi sumpahnya atau isi sumpah muqsam alaih ini juga berkenaan dengan kekayaan yang bermacam-macam. Ada yang mau membantu atau
ada yang membantu untuk orang lain, dan juga tentunya ada yang tidak mau. Padahal dia tahu bahwa kalau kekayaan hartanya digunakan untuk membantu orang lain akan membawa dia masuk ke dalam surga, sedangkan pelit atau kikir akan membawa dia masuk ke dalam jurang api neraka. Nah, dua tingkah laku manusia yang bertentangan dengan kekayaan Allah gambarkan pada ayat berikutnya, yaitu ayat kelima sampai dengan ayat ke-11. Fa'amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyasiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyasiruhu lil usra wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Artinya, adapun orang-orang yang memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa dan membenarkan adanya pahala terbaik yaitu berupa surga, maka kelak kami akan menyiapkan baginya jalan yang mudah. Dan adapun orang-orang yang bakhil dan merasa dirinya cukup serta mendustakan pahala terbaik, maka kelak kami akan menyiapkan baginya jalan yang sukar dan hartanya tidak akan bermanfaat baginya apabila ia telah binasa. Hadirin wal hadirat jamaah masyarakat Cinere yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada ayat selanjutnya, yaitu ayat ke-12 sampai ayat 21, Allah menggambarkan kesudahan daripada dua golongan manusia. Inna alaina lal huda wa inna lanal akhirata wal ula fa'anzartukum narum talawwa la yaslaha illa al-ashqa alladhi kadzdzaba wa tawalla wa sayujannabuha al-asqa alladhi yu'ti malahu yatazakka wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la wa la sawfa yarda. Sesungguhnya kewajiban kamilah memberi petunjuk, kata Allah, dan sesungguhnya kepunyaan kamilah akhirat dan dunia. Maka kami memperingatkan kamu dengan neraka yang menyala-nyala. Tidak ada yang masuk ke dalamnya kecuali orang-orang yang paling celaka, yang mendustakan kebenaran dan berpaling dari iman. Dan kelak kami akan jauhkan orang yang paling takwa dari neraka itu, yang menafkahkan hartanya di jalan Allah untuk membersihkannya. Padahal tidak ada seorang pun memberikan suatu nikmat kepadanya yang harus dibalasnya, tetapi dia memberikan itu semata-mata untuk mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala, atau mengharap keridhaan dari Tuhannya yang Maha Tinggi, dan kelak dia benar-benar mendapat kesenangan yang sempurna. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu kalau kita tarik kesimpulan dari surat Al-Lail ini, mari sama-sama kita menanamkan diri kita sebagai seorang yang dermawan. Kita mudah berbagi, kita infakkan harta kita, rezeki kita, karena sesungguhnya sedekah yang kita keluarkan, rezeki yang kita keluarkan, itulah harta kita yang kekal yang abadi, yang akan menolong kita ketika kita nanti sudah tiada. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi Bapak MC bilang kita sudah memasuki di fase kedua, yaitu di 10 hari yang kedua di bulan Ramadan. Kalau 10 hari pertama itu Allah turunkan maghfirah atau ampunan, di 10 hari yang kedua Allah menurunkan rahmatnya, dan sebentar lagi kita memasuki di 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan, yaitu itqu minan nar, pembebasan dari api neraka. Nah, di dalam kitab Inabatul Ahkam, syarah dari Bulughul Maram karya Sayyid Alawi bin Abbas Al-Maliki Al-Hasani, beliau menjelaskan ada 8 amalan ketika sudah memasuki di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Yang pertama yaitu melaksanakan i'tikaf. Karena baginda Rasulullah SAW, kita sudah
banyak mendengar hadis atau riwayat beliau dari para sahabat ketika 10 hari terakhir bulan Ramadan itu Rasulullah menyingsingkan lengan baju dan mengikat dan mempererat ikat pinggang, mengencangkan ikat pinggangnya. Artinya apa? Ketika 10 hari terakhir Ramadan, Rasulullah itu lebih banyak di masjid. Rasulullah ketika itikaf itu dia masuk tanggal 21 udah masuk masjid, keluar dari masjid itu pas banget takbiran. 10 hari terakhir Rasulullah itikaf. Kemudian yang kedua, kata Sayyid Al bin Abbas Al-Maliki Al-Hasani, yaitu menghidupkan malam dengan melaksanakan seluruh sholat-sholat sunnah malam, yaitu qiyamul lail, sholat hajat, tahajud, sholat sunnah tasbih, sholat sunnah taubat, terutama jangan sampai ditinggal sholat sunnah tarawih dan juga witirnya. Kemudian yang ketiga, ajak keluarga kita, istri kita, anak kita, ajak untuk sama-sama menghidupkan malam terakhir di 10 terakhir bulan suci Ramadan. Kemudian yang keempat, ini khusus kaum bapak, tinggalin bini kita dulu nih Pak, tinggalin bini dulu, tinggalin di sini bermakna maksudnya jangan nyampur sama bini kita dulu, fokus dulu dah sama ibadah, fokus sama qiyamul lail dan juga itikaf. Kemudian yang kelima mandi sorenya ini antara maghrib dan isya. Itu ada kesunahan antara maghrib dan isya, habis buka dah sebelum sholat tarawih itu disunahkan mandi seperti itu. Pakai niat nggak? Pakai. Bagaimana niatnya? Nawaitu ghusla lillahi ta'ala. Nah cukup. Jadi aku niat mandi karena Allah Ta'ala. Itu udah include tuh, udah nyambung. Ketika di 10 hari terakhir bulan Ramadan kita mandi habis maghrib menjelang isya, walaupun kagak niat istilahnya itu udah include. Tapi untuk memperkuat pakai itu niat. Nawaitu ghusla lillahi ta'ala. Kemudian yang keenam, memakai wangi-wangian. Memakai wangi-wangian walaupun ketika puasa di siang hari kita itu dimakruhkan untuk memakai wangi-wangian, tetapi ketika di malam hari itu sangat dianjurkan dan mendapatkan kesunahan. Yang ketujuh, memakai pakaian terbaik untuk i'tikaf. Syukur-syukur kita udah punya koko baru, sarung baru, pakai tuh buat i'tikaf. Mohon maaf, kebanyakan di antara kita beli baju koko, beli sarung dipakainya pas hari raya doang. Bukan nggak boleh, boleh. Tapi alangkah baiknya, alangkah senangnya itu sarung sama baju koko kita dipakai buat ibadah ketika di bulan suci Ramadan. Artinya itu baju koko bisa merasakan keberkahan di bulan suci Ramadan. Sarung pun demikian bisa melaksanakan keistimewaan, keberkahan ketika dia dipakai ibadah untuk i'tikaf, untuk qiyamul lail di bulan suci Ramadan. Dan yang terakhir, yang kedelapan, memperbanyak doa. Di antara doa yang masyhur dari para karangan ulama dan doa ini juga warid dari baginda Nabi Muhammad SAW adalah Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Hadirin Allah jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, paling kagak dari 8 ini bisa kita laksanakan salah satu, 2 atau 3, syukur-syukur bisa semua kita laksanakan. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akhirnya demikian yang bisa dapat saya sampaikan. Sekali lagi ya, ini mau bukan kuliah subuh, bukan ceramah, cuma cerita doang. Kalau ada benarnya itu semua dari Allah, dan kalaupun ada salahnya itu semata-mata dari kebodohan dan kekhilafan saya, dan mudah-mudahan Allah mengampuni saya. Unsur maqwala walisan Jerman kola, lihatlah apa yang dikatakan, tapi jangan lihat sironi yang mengatakan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kami